Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolitan News. Kita lanjutkan ke informasi lainnya. Pembangunan alun-alun di Kepanjen, Kabupaten Malang kembali menguat seiring peninjau bakal lokasi yang berada di selatan Stadion Kanjuruhan. Keberadaan ruang terbuka hijau untuk menjawab tuntutan masyarakat yang sempat tertunda pada sekian tahun. Pemerintah Kabupaten Malang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninjau langsung bakal lokasi alun-alun Kota Kepanjen. Progres ruang terbuka hijau tersebut berada di sisi selatan Stadion Kanjuruhan. Lokasi tersebut berubah dari rencana semula yang berada di belakang pendopo atau di depan pendopo Kabupaten Malang. Proyek alun-alun Kota Kepanjen nantinya memiliki luas 3 hektar dan menyambung jadi satu dengan stadion yang menjadi home base Arema FC. Saat ini Pemkab Malang sudah mengantongi 2 hektar, sedangkan 1 hektar lagi akan dilakukan pembebasan lahan. Bupati Malang Muhammad Sanusi mengungkapkan perubahan itu disebabkan di 2 lokasi rencana sebelum biayanya terlalu besar, sedangkan tuntutan masyarakat dalam 2 kali progres harus sudah selesai. Lebih lanjut, Sanusi menyampaikan pemindahan lokasi alun-alun tersebut juga atas persetujuan Dewan dan anggaran bisa lebih ringan. Untuk mewujudkan proyek tersebut diperkirakan menelan anggaran 150 miliar dan rencana dikerjakan pada tahun 2027 yang akan datang. Sebelumnya kan untuk jalan lain alun-alun di depan Pemkab belakang. Kenapa di sebelah sini, Bang? Terlalu banyak biayanya. Sehingga dalam situasi efisiensi APBD tidak akan mampu bangun. Padahal tuntutan masyarakat ini sudah 2 kali periode, ini harus selesai. Maka atas persetujuan Dewan dipindah ke sini. Anggarannya berapa? Anggarannya belum, nanti di APBD 2027 kita anggarkan melalui perencanaan. Nah, kalau di sini ini ready, sehingga nanti masyarakat yang ingin cari rekreasi atau istirahat sudah ready semua, langsung nyambung. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Malang Abdul Qodri yang akrab disapa dengan Adeng meminta pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Malang untuk menetapkan proyek alun-alun tersebut menjadi proyek strategis daerah dan memiliki kepastian hukum. Sudah diputuskan bersama oleh eksekutif dan DPRD Kabupaten Malang, maka kami minta segera pemerintah daerah bersama DPR untuk menetapkan bahwa proyek pembangunan alun-alun ini adalah proyek strategis daerah. Itu penting status itu untuk menjamin kepastian hukum. Karena kita mengelola pemerintahan ini landasannya itu kan kepastian hukum. Pak, jadi untuk alun-alun di sini, Pak, ya? Fik sudah ditetapkan. Tapi ini kan merupakan aset Pemkab. Nah, nanti kan otomatis ada teknis penghapusan aset. Itu kayak apa nanti? Nah, itu teknis seperti itu nanti biar kita kaji bersama lah soal itu. Yang penting hari ini bagaimana kemudian alun-alun itu bisa diwujudkan. 2027 jadi, Pak. 2027 nggak dibangun nggak sih? Geotek dibangun. Dengan peninjauan tersebut diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat terkait alun-alun dan ruang terbuka hijau bisa segera terwujud serta bisa menjadi sarana rekreasi yang murah. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat kinerja layanan penumpang yang positif selama April 2026 di wilayah Malang Raya dengan melayani sebanyak 193.409 pelanggan. Capaian ini mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kereta api sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, dan andal. PT Kereta Api Indonesia atau Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat kinerja layanan penumpang yang positif selama April 2026 di wilayah Malang Raya dengan melayani sebanyak 193.409 pelanggan.
Capaian ini mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kereta api sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, dan andal. Dari total tersebut sebanyak 96.854 pelanggan diberangkatkan dari berbagai stasiun di wilayah Malang Raya, sementara 96.555 pelanggan tercatat tiba. Angka ini menunjukkan peran penting layanan kereta api dalam mendukung mobilitas masyarakat, baik untuk kebutuhan pekerjaan, pendidikan, maupun perjalanan wisata di kawasan Malang Raya. Stasiun Malang menjadi titik dengan volume keberangkatan tertinggi selama periode tersebut, yakni sebanyak 82.918 pelanggan, diikuti Stasiun Kepanjen sebanyak 5.785 pelanggan, serta Stasiun Malang Kota Lama sebanyak 5.318 pelanggan. Sementara itu, Stasiun Lawang mencatat 2.498 pelanggan dan Stasiun Sumber Pucung sebanyak 335 pelanggan untuk keberangkatan. Untuk kedatangan pelanggan, Stasiun Malang juga mencatat angka tertinggi dengan 84.115 pelanggan, disusul Stasiun Malang Kota Lama sebanyak 5.128 pelanggan dan Stasiun Kepanjen sebanyak 4.927 pelanggan. Adapun Stasiun Lawang mencatat 2.193 pelanggan serta Stasiun Sumber Pucung sebanyak 192 pelanggan. Manajer Humas KAI Daob 8 Surabaya Mahendro Terang Bawono menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil komitmen KAI dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang mengedepankan keselamatan, ketepatan waktu, dan kenyamanan. PT KAI Daob 8 Surabaya mencatat sepanjang bulan April tahun 2026 telah melayani sebanyak 193.409 penumpang di seluruh stasiun-stasiun yang berada di wilayah Malang Raya. Dari angka tersebut, total ada 96.854 penumpang yang berangkat, serta ada 96.555 penumpang yang tiba atau datang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 82.918 penumpang dilayani di Stasiun Malang, disusul dengan urutan kedua adalah Stasiun Kepanjen serta Stasiun Malang Kota Lama pada urutan ketiga, di mana masing-masing melayani 5.785 penumpang untuk Stasiun Kepanjen serta ada 5.318 penumpang untuk Stasiun Malang Kota Lama. KAI Daob 8 Surabaya berterima kasih atas kepercayaan masyarakat yang tetap menggunakan moda transportasi kereta api sebagai moda transportasi pilihannya dalam bepergian. Capaian ini juga merupakan hasil wujud komitmen dari PT KAI yang terus mengedepankan atau menghadirkan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan. Sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan, KAI Daob 8 Surabaya secara konsisten menghadirkan berbagai inovasi serta peningkatan fasilitas baik di stasiun maupun di dalam kereta. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pelanggan mendapatkan pengalaman perjalanan yang lebih baik dan berkesan. Dengan layanan yang profesional dan berorientasi pada pelanggan, KAI Daob 8 Surabaya optimis dapat terus memperkuat perannya dalam menghubungkan berbagai wilayah, sekaligus menghadirkan transportasi publik yang aman, nyaman, dan menjadi pilihan utama masyarakat. Dari Kota Malang, Akbar TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, semangat dan optimisme mengiringi keberangkatan kontingen atlet selam fin swimming Kota Batu yang akan mengikuti ajang kejuaraan daerah Kejurda Jawa Timur 2026 di Lumajang. Para atlet dilepas dengan penuh harapan untuk dapat memberikan prestasi terbaik sekaligus mengharumkan nama Kota Batu di tingkat provinsi. Semangat dan optimisme mengiringi keberangkatan kontingen atlet selam fin swimming Kota Batu yang akan mengikuti ajang kejuaraan daerah atau Kejurda Jawa Timur 2026 di Lumajang. Para atlet dilepas dengan penuh harapan untuk dapat memberikan prestasi terbaik sekaligus mengharumkan nama Kota Batu di tingkat provinsi. Kontingen terdiri dari atlet-atlet muda berbakat yang selama ini telah menjalani latihan intensif dan disiplin tinggi. Dengan persiapan yang matang, para atlet siap bersaing menghadapi peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur dalam cabang olahraga selam fin swimming. Pelatih tim menyampaikan,
bahwa Kejurda kali ini menjadi momentum penting bagi para atlet untuk menambah pengalaman bertanding, meningkatkan mental juara, serta mengukur kemampuan hasil latihan yang telah dijalani selama ini. Selain itu, ajang ini juga menjadi kesempatan untuk menjaring atlet potensial menuju kompetisi yang lebih tinggi. Suasana keberangkatan berlangsung penuh semangat dan dukungan dari orang tua, pelatih, serta pengurus olahraga KONI Kota Batu. Mereka berharap para atlet dapat tampil maksimal, menjaga sportivitas, dan tetap percaya diri saat berlaga di kolam pertandingan. Selama kita dilatih oleh pelatih kita buktikan bahwa kita mampu, kita buktikan bahwa kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang dibina oleh POSI yang nantinya akan berakhir memperoleh sebuah prestasi besar yang diharapkan nanti tahun 2027 kalian tetap akan menorehkan hasil prestasi medali emas untuk KONI Kota Batu. Oleh karena itu anak-anak, izin Pak Pur sekali lagi, selama mengikuti Kejurda, tolong betul-betul diperhatikan apa yang dimaui oleh pelatih, apa yang disarankan, yang dinasihatkan, termasuk juga pola istirahat, kurangi main HP dan seterusnya. Anak-anak saya betul-betul ketergantungannya itu cukup besar. Yang diharapkan oleh Bapak Ibu kalian adalah anak-anak yang digadang-gadang memiliki prestasi dan membanggakan orang tua kalian. Terima kasih. Jaga nama baik POSI, jaga nama baik Kota Batu. Kita akan bertarung, kita akan berkompetisi positif di Lumajang dalam Kejurda tahun 2026. Keikutsertaan atlet selam fin swimming Kota Batu dalam Kejurda Jatim 2026 ini diharapkan mampu membawa pulang prestasi membanggakan, sekaligus menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berprestasi di bidang olahraga. Teruslah berenang melawan arus tantangan, tunjukkan semangat juang dan raihlah prestasi terbaik untuk Kota Batu. Dari Kota Wisata Batu, Yanian ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan informasi perakiraan cuaca untuk edisi esok hari di wilayah Malang Raya dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada Agro Pelita News edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elfrina Rahma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.